Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGR yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian 40 hadis dari Imam An-Nawawi, insya Allah pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, ya. Ini putranya dari Umar ibn Khattab, ya, ibn Umar bin Al-Khattab, ya. Nah, hadisnya ini pendek saja, ya. Jadi kalau hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua menyebutkan secara umum, ya, Islam dalam huruf besar yang terbagi menjadi iman, Islam, dan juga ihsan. Sekarang ini Imam An-Nawawi fokus kepada Islam yang huruf kecil, ya, Islamnya, jadi syariahnya. Disebutkan di sini bahwasanya Ibn Umar, ya, Abdullah ibn Umar menyampaikan bahwa beliau radhiyallahu anhu mendengar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Islam dibangun di atas yang lima. Ya, nah, yang lima ini para ulama menyebutkan adalah lima pilar dari Islam. Ya, yang pertama syahadat. Jadi ini lima ini adalah rukun Islam yang lima, ya. Yang pertama syahadat. Jadi bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dalam versi hadis ini adalah mendirikan sholat. Jadi bukan hanya sholat, tapi mendirikan sholat. Ya, nanti kita bahas apa maksudnya. Membayar zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji jika yang mampu, ya. Tapi yang mampunya ini keterangannya, ya. Dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau lihat urutannya ini seperti terbalik, tapi jadi Ramadan yang terakhir. Tapi sebetulnya tidak masalah, poinnya untuk tidak apa-apa karena ada versi hadis yang sama, tetapi disampaikan oleh Abu Hurairah, bukan oleh Ibnu Umar. Itu urutannya yang seperti kita tahu, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian naik haji. Ya, tapi Imam Nawawi ini hati-hati sekali dalam memilih hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini, hadis yang sahih dan juga ada di kitab sahih Imam Al-Bukhari Al-Muslim. Ya, jadi karena tujuan utamanya atau poinnya bukan urutan iman, tapi poinnya adalah ada yang lima tadi. Ya, nah ini hadis ini merupakan suatu bukti atau suatu tanda bahwa Rasulullah ini kan salah satu ciri-cirinya adalah bil jawami al kalam. Jadi kalau berbicara itu sedikit pendek, tapi maknanya mendalam. Nah, dengan menggunakan apa namanya kiasan bangunan, kemudian pilar, ya, bunia itu jadi dibangun atas lima, ya, limanya ini lima pilar, ya, seperti tadi disebutkan. Rasulullah SAW membuat kita membayangkan, oh, bangunan ada lima pilar. Setiap bangunan memerlukan pilar. Kalau tidak ada pilarnya, tidak bisa berdiri, kan? Jadi kita mudah untuk menangkapnya. Tetapi pada saat yang lain, kalau bangunannya cuma pilarnya aja, tentunya tidak seindah rumah yang kita dambakan, ya. Kalau kita memiliki rumah, kita ingin menghias rumah jauh dari hanya sekedar pilarnya. Jadi kita di sini harus melihat Rasulullah SAW menggunakan analogi atau kiasan di sini pilarnya yang menyangganya, ya. Kalau tidak ada pilar, rubuh rumahnya. Tapi tentunya kita ingin rumah ini jauh lebih indah dari pilar. Nah, jadi pilarnya tadi syahadat, ya, salat, zakat, dalam versi hadis yang ini naik haji, puasa, ya. Nah, kalau lima ini tidak dilakukan, rumahnya atau bangunannya tidak seimbang, malah bisa roboh. Jadi lima-limanya ini penting, ya. Nah, itulah maksudnya di sini hadis yang ketiga dari Imam Nawawi ini. Dari Imam Nawawi ini mencoba mendidik kita, ya. Jadi dari pertama niat, yang kedua secara umum iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian dia memperdalam Islam, menyatakan nih ini pilarnya Islam, ya, karena seperti itu tadi, kalau kita yang kita sampaikan minggu lalu, ya, kalau kita terlalu membahas iman yang katakanlah jauh dari sekedar yang bersaksi rukun iman, ya, kalau mempelajari lebih mendalam teologi, kalau belum kuat malah jadi bingung, tidak sampai. Start dari yang mudah dicerna dulu, ya, dibiasakan dulu yang eksternalnya.
nanti baru meningkat. Ya, yang masalah keimanan bertestify dulu, syahadat dulu, syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian melaksanakan syariat Islam sedikit-sedikit, kemudian diperbaiki niatnya, apa namanya, keikhlasannya diperbaiki dan mulai meningkat dari situ. Disinilah Imam Nawawi mencoba menjelaskan. Kemudian poin terakhir yang ingin kami sampaikan, kalau kita melihat dari lima-limanya ini ya, semuanya memerlukan pengorbanan. Ya, syahadat sepertinya cuma menyampaikan saja, tapi sebetulnya arti syahadat itu bukan cuma menyampaikan, ya, bukan cuma di mulut saja. Mungkin awalnya di mulut, tetapi harus di hati. Nah, hati kita ini seperti Rasulullah sampaikan selalu bolak-balik, ya, kadang ke sini, kadang ke sana, gitu ya. Uh, dengan hanya dengan bersaksi bahwa hanya Allah yang layak disembah, kita mengorbankan kebebasan kita, ya, karena inginnya hati kita ini bebas, nggak ada yang menekan, tidak mau menjadi hamba, maunya menjadi raja, itu hati kita. Sholat juga pengorbanan, ya, waktu tidur kita, ya, maunya tidur pagi-pagi harus sholat subuh, apalagi di waktu samar seperti sekarang, ya. Waktu malam isya malam kita udah pengen tidur, kita bisa sholat isya. Ada pengorbanan, ya. Zakat, finansial, oke, ya. Puasa, ya, sabaran kita, pengorbanan semua. Haji biayanya banyak, waktunya juga paling tidak berapa minggu ya kalau dari Indonesia atau dari Kanada paling tidak 2 minggu. Ya kalau yang plus-plus banget ya seperti itu. Nah, oleh karena itu ada pengorbanan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI dan juga adik-adik sekalian, mungkin terdengar klise ya, tetapi tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, ini sebetulnya prinsip dari semua agama. Ya, tidak ada cinta kepada Allah dalam hal ini tanpa pengorbanan. Kalau cinta pada Allah, tunjukkanlah dengan pengorbanan. Dan tentu saja Allah tidak meminta banyak. Kalau kita katakanlah sholat, kalau sholat kita katakanlah 1 rakaat 2 menit, satu hari berapa rakaat? 17 rakaat minimal kan yang wajibnya. 17 kali 2 ini setengah jam. Balasannya, kalau ikhlas, eternity, abadi di hari akhirat, ya di surga. Bayangkan. Berapa tadi? 2 kali 17. Oke, fine. Katakanlah 40 menit. Dengan sholat sunnah katakanlah 1 jam. Semuanya, 1 hari. Kita 1 jam. Untuk kehidupan yang abadi kekal di akhirat nanti. It's a good deal. Ya, siapa hidup di dunia ini paling berapa? 60-70 tahun ya kalau menurut Rasulullah SAW ya. Rata-rata manusia itu. Deal hidup abadi di surga. Ya, it's a good deal. Sedekah ya, atau yang kita bicarakan sekarang ini zakatnya, membayar zakat. Zakat itu bukan sedekah ya, zakat. Ya, zakat fitrah. 1 kali makan $15, 1 tahun. Spinat ya, tidak ada, nggak banyak. Atau 2,5% zakat mal, katakanlah zakat mal uang. Ya. 1 tahun yang diam 1 tahun, yang earn 1 tahun. Dan itu pun hanya eksesnya, ya, bukan yang kita earn dalam arti eh, yang kita pakai untuk keperluan sehari-hari, bukan. Ini eksesnya, yang lebihnya, yang ada di rekening kita, 2,5% saja, ya, nggak banyak sebetulnya, ya. Kalau kita bandingkan dengan minum kopi misalnya ke setiap hari di Starbucks atau Tim Horton, nggak terlalu banyak. Ya, yang kita kalau kita lihat apa yang tersisa di bank kita dikalikan 2,5%, tetapi eh, zakat itu dari katasnya saja sudah satu urutan dengan atau satu asa dengan penyucian. Jadi untuk membersihkan diri kita, harta kita. Karena siapa tahu harta kita ada yang kotornya, walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi riba, tapi siapa tahu kita mungkin kerjaannya agak kurang sedikit, tapi kita dapat penghasilan penuh, ya, dibersihkan. Dan sebetulnya ada hak juga orang miskin atau yang memerlukan di sekitar kita terhadap harta kita juga. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan KGRI yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.